Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jama'atul majlis rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan membedah, mengupas surah Al-Baqarah ayat 108 yang berbicara tentang an-nasikh wal mansukh. An-nasikh artinya yang menghapus. Al-mansukh artinya yang dihapus. Kita mulai dengan firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Nah, itu pembukaan ayat. Ayat ini menegaskan ma nansakh min ayatin. Ayat apapun yang kami hapus, kata Allah, au nunsiha, atau kami buat engkau Muhammad lupa terhadapnya, na'ti bi khairin minha au misliha, niscaya akan kami ganti, akan kami datangkan dengan yang lebih baik dari ayat tersebut atau yang serupa dengan ayat tersebut. Ayat ini menggunakan redaksi nansakh, ya, yang artinya secara sederhana itu menghapus. Nah, mungkin timbul pertanyaan tuh di hati kita. Apakah mungkin ada di antara ayat-ayat Al-Quran itu yang dulunya pernah ada, kemudian dihapus oleh Allah? Ya. Jawabannya ada. Jadi di permulaan Islam, ayat itu ada dan dibaca oleh sahabat. Kemudian saat ini ayat itu sudah tidak ada lagi. Dulu ada di dalam Al-Quran, tapi saat ini tidak lagi kita temukan di dalam mushaf,
Al-Quran. Ya. Manansah, ya, min ayatin, ayat apapun yang kami hapus. Ya. Dalam ilmu nahwu, ya, ma yang mengawali ayat ini itu disebut dengan harfur syartiyah, ya, ma syartiyah. Pemahaman terhadap huruf-huruf di dalam ilmu nahwu itu, apa fungsinya, itu penting untuk kita ketahui. Untuk apa? Untuk meluruskan pemahaman kita terkait ayat yang di dalamnya ada huruf-huruf tersebut. Karena huruf ma dalam ilmu nahwu itu, Bapak Ibu, itu fungsinya banyak, sehingga sebutannya pun berbeda-beda. Ada ma istifhamiyah, ya, ini tujuannya untuk bertanya. Ma hadza, ma dzalika, ya. Ada ma ta'ajjubiyah, ma ajmala hadzal manzar, alangkah indahnya pemandangan ini. Ya. Ada ma masdariyah, ya, yang berarti selama. Maziltu hayyan, selama aku masih hidup. Sa'atakallamul lugha al-arabiyyah maziltu hayyan, aku akan terus berbicara bahasa Arab selama aku hidup. Ma di situ ma masdariyah. Sedangkan ma di pembukaan ayat ini disebut dengan ma syartiyah. Itu sebabnya fiilnya itu dibaca jazam. Ma nansah, asalnya nansahu. Ma nansah. Kenapa? Karena itu fiil syarat. Nah, apa kegunaannya ma syartiyah dalam ilmu nahwu, dalam ilmu balaghah itu? Tujuannya untuk menjelaskan kepada kita bahwa di situ terjadi kausalitas, terjadi sebab akibat. Manansah min ayatin au nunsiha, ayat apapun yang kami hapus dari Al-Quran, ataukah kami jadikan engkau Muhammad lupa terhadap ayat itu, maka jawab syartinya adalah na'ti bi khairin minha, niscaya. Jadi apapun yang kami hapus dari ayat Al-Quran itu, niscaya akan kami ganti dengan yang lebih baik atau yang semisal. Maka na'ti yang asalnya ata ya'ti, ya di belakangnya, itu dihilangkan huruf ya-nya karena termasuk jawab syarti. Niscaya akan kami datangkan yang lebih baik atau minimal yang sebanding dengan ayat yang kami hapus. Ya. Nah. Kemudian inti dari kajian kita malam hari ini adalah ingin menerangkan kalau memang ada ayat-ayat yang dulunya pernah ada, kemudian dihapus oleh Allah, atau Allah membuat nabinya lupa terhadap ayat itu, tetapi kemudian diganti dengan yang lebih baik. Nah, pembahasan nasi dan mansuh itu secara lebih khusus
dibahas oleh usuliyun, ahli usul fikih. Ya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh-contoh nasakh ya di dalam syariat, ya. Seperti beberapa pandangan para ulama yang termasuk ahli usul fikih. Ya. Secara bahasa, nasakh itu memiliki banyak arti. Cuma intinya menghilangkan. Dan pengertian-pengertian nasakh dalam berbagai arti itu memang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi contoh-contohnya berikut perbedaan maknanya itu diambil dari firman-firman Allah. Jadi tidak berdiri sendiri. Ya. Makna nasakh yang pertama itu adalah al-izalah. Ya. Azala yuzilu izalah. Menghilangkan. Ya, menghilangkan. Orang Arab mengatakan nasakhatis syamsu billah. Matahari menghilangkan bayang-bayang. Ya, matahari itu menghilangkan bayang-bayang. Nah, itu perkataan orang Arab. Nasakhatis syamsu billah. Matahari menghilangkan bayang-bayang. Jadi nasakha di sini maknanya menghilangkan atau al-izalah. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nasakh dengan makna menghilangkan itu sebagaimana firman Allah, ya. Yang saglahu ma yulqish syaitan. Ya. Nah. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bisikan-bisikan syaitan. Ma yulqish syayatin. Ya. Allah menghilangkan bisikan-bisikan syaitan, yaitu al-izalah. Nah, di sini ada fayansakhullahu ma yulqis syaitan. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa-apa yang dibisikkan oleh syaitan. Dari siapa? Dari nabi, dari orang-orang yang beriman. Atau yansakh artinya menghilangkan. Kemudian makna yang kedua dari nasakh itu an-naqlu, memindahkan atau menyalin. Ya. Misalnya firman Allah, ujar Allah, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu. Kami, kata Allah, nastansikhu, memindahkan, menyalin, mencatat. Maksudnya Allah perintahkan malaikat untuk mencatat perilaku-perilaku kita. Apabila buruk dicatat buruk, apabila baik dicatat baik. Itu artinya inna kunna nastansikhu. Kami perintahkan malaikat untuk menyalin perbuatan-perbuatan baik kalian, perbuatan-perbuatan buruk kalian ke dalam catatan amal baik dan amal
huruf. Ma kuntum ta'malun, ini apa yang kalian lakukan. Itu dicatat oleh mereka. Nastansikhu artinya menyalin. Ya. Kemudian nasah itu bisa juga berarti at-tabdil, mengganti, ya. Mengganti hukum. Jadi hukum itu Bapak Ibu itu ada nanti yang diganti, ya. Contohnya apa? Firman Allah, wa idza baddalna ayatan makana ayat. Apabila kami mengganti satu ayat di tempat ayat yang lain. Nah, di situ artinya adalah kami menasah dalam arti mengganti. Ya. Dan nasah itu bisa juga berarti mengalihkan, at-tahwil. Misalnya apa? Ya. Nasikhul mawaris. Nah, jadi kalau ada misalnya nasikhul mawaris itu berarti tahwilul mawaris, memindahkan warisan. Ya. Atau mengalihkan warisan. Kayak apa caranya mengalihkan warisan itu? Ya. Contoh, seorang bapak meninggal dunia, kan? Bapak meninggal dunia, meninggalkan harta 1 miliar. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ibunya. Jadi ibunya masih hidup. Kemudian siapa lagi ahli warisnya? Saudara laki-laki dari yang mati. Kemudian berikutnya ahli waris adalah 3 orang anak laki-laki. Nah, 3 orang anak laki-laki. Nah, sebelum dilakukan pengalihan waris, maka waris itu kan harus dijalankan dulu sesuai dengan aturan mainnya. Dibagi dulu. Ibunya dapat berapa? Ya. Nah, oh, ibunya masih hidup. Ahli waris punya ibu. Yang meninggal yang pewaris punya ibu. Kemudian punya 3 anak laki-laki. Jadi yang pewaris ini punya anak plus punya ibu. Karena pewaris ini punya anak, si ibu dapat 1/6. Oh, 1/6 bagian dari duit 1 miliar itu. Ya. Kemudian kan tadi ada istrinya, gitu. Istrinya kemudian pamannya. Ya. Jadi ibunya 1/6 dulu. Kemudian istrinya karena punya anak, pewaris ini punya anak, ya, yang mewariskan tadi punya anak, maka istrinya dapat 1/8 bagian setelah dipotong 1/6 itu tadi. Kan 1 miliar dipotong 1/6. Ada sisanya 1/8 gasan istri. Kalau kita di Indonesia Bapak Ibu itu dibagi 2 dulu. 1 miliar itu dibagi 2 dulu. Ya. Nah. Dibagi 2, 1 bagian untuk laki yang mati, 1 bagian untuk istri. Yang 1 miliar tadi bagi 2. Untuk laki, untuk istri. Kemudian dari setengah yang ampun laki ini itu yang diwaris. Yang setengah ampun bini itu jangan diganggu gugat. Ya. Itu namanya pembagian harta gonung gini. Ya. Nah, kalau sama-sama pegawai bagi 2, 50-50. Nah, yang dibagi itu yang 50. 50 gasan bini kalau sedih. Dari 50 ampun laki yang meninggal, 1/6 gasan ibu, 1/8 gasan bini, dapat lagi bini itu.
Jadi setengah bagian tambah 1/8. Kada sengsara bini itu ditinggalkan aman. Kecuali dipakai belaki. Ya. Kemudian paman, karena ibu masih ada, ibu yang meninggal masih ada, kemudian juga punya cucu, punya anak, maka paman itu terhijab. Dia tidak mendapatkan warisan, terhijab. Berarti ada sisa tuh, setelah 1/6, 1/8, ada sisa. Sisa ini untuk 3 anak laki-laki. Masing-masing mendapatkan 2 bagian, berarti 2/3. Nah, lalu setelah dibagi berdasarkan aturan main itu tadi, ini anaknya 3, A, B, C misalnya. Ya, A, B, C. Ya. Ujar si A yang paling tua, ulun lah kada hendak mengganggu gugat warisan ini, walaupun ulun punya hak, tapi ulun kada hendak mengambil. Ulun cukup aja sudah hidup. Ulun kepala dinas, ulun kada perlu warisan itu. Ulun cukup aja sudah. Ujar yang adil nomor 2, ulun kayak itu juga. Ulun kada hendak. Sepakat berdua ini. Ya sudah, bagian kita julung lawan adil saja. Nah, ya, jadi bagian si A, bagian si B itu dijulung lawan si C, lawan si Ading. Alasannya kenapa? Karena selama Abah hidup, yang maha ragu itu Ading. Ayo hak kita mengalah. Hak kita, hak pian kita kumpulkan, julung ke Ading. Nah itu namanya tahwilul mawaris. Itu namanya peralihan harta waris. Itu boleh. Tapi dengan catatan, perhitungkan dulu berdasarkan aturan-aturan main. Kada boleh begitu pembagian waris langsung, kita bagi rata. Supaya adil. Adil menurut Anda, tapi belum tentu menurut Allah. Ujar Allah, warisan itu dibagi. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang melanggar aturan itu, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Jadi jangan langsung diputus pak, bagi rata. Bagi rata supaya apa? Supaya adil. Adil dari mana? Kalau langsung dibagi rata Bapak Ibu, maka nanti ada bagian yang sedikit jadi banyak. Ada bagian yang banyak jadi sedikit. Karena ashabul furud itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat setengah. Ya. Jadi kalau misalnya bagi rata, otomatis ada orang-orang yang didolimi. Ya. Karena haknya seharusnya seperti ini, terkurangi disebabkan bagi rata. Ada orang yang bagiannya sedikit, tertambahi disebabkan karena bagi rata. Nah caranya kayak apa supaya hendak bagi rata? Hitung dulu. Nah bagian pian segini, bagian pian segini, bagian pian segini. Pahamlah sudah. Segini itu artinya pian dapat 3 miliar. Sudah tahu bagian masing-masing. Karena memang didikan orang tuanya baik, ya, didikan agamanya baik. Ujar saudara-saudaranya, kami tahu kami dapat banyak, tapi kami kada hendak mengambil. Julung lawan ading. Rumah tuh julung lawan ading. Ulun punya rumah. Ulun kada hendak mengganggu gugat warisan. Ulun hanya sekedar tahu bagianku sekian, tapi ulun kada hendak mengambil. Ini yang mantap. Karena warisan itu tidak ada yang mengayakkan, Pak. Apalagi kalau mengambil hak orang. Nah itu makna nasah. Artinya tahwilul mawaris, mengalihkan harta warisan. Ya, sehingga bisa jadi bagiannya sedikit, jadi banyak. Nah tapi itu orang-orang yang memang lebih mengejar akhirat daripada mengejar dunia. Dan harta ini ada keuntungan, ya, mengayakan kada. Kalaupun kaya, hasil dari harta waris yang tidak sah, itu ujung-ujungnya miskin juga. Tapi kalau berkembang, maka itu akan merusak mental dari orang tersebut. Jadi dua-duanya kada baik. Ya, dua-duanya kada baik. Nah,
Itu nasah menurut pengertian bahasa. Sekarang kita meloncat. Nasah menurut pengertian agama, nasah menurut keinginan Allah, menurut definisi Allah itu seperti apa? Nasah menurut pengertian agama itu adalah Rab'ul hukmi syar'iyyi bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Mengangkat hukum syariat, ya, ini hukum syariat yang ada diangkat, ya, diganti dengan hukum syariat yang baru. Nah, itu namanya nasah. Jadi yang sudah diangkat ini Bapak Ibu, itu kada berlaku lagi. Ya, kada berlaku lagi. Yang berlaku itu adalah yang setelahnya. Nah, itu disebut dengan nasah. Nah, ulama-ulama usul fikih itu memberikan contoh-contoh terkait dengan pembahasan nasah. Ini Bapak Ibu kalau diajarkan di pesantren, insya Allah anak-anak kita, santri-santri kita, itu bagus Pak ilmu fikihnya. Karena fikih itu hasilnya. Tapi cara untuk mendapatkan hasil itu perlu usul fikihnya. Jadi fikih itu masaknya saja. Babi haram, selesai. Ya, sholat wajib, selesai. Cuma perkara-perkara yang sampai yang menyampaikan pada kesimpulan haram, yang menyampaikan pada kesimpulan wajib, itu apa? Nah, itu nggak tahu dia. Sehingga fikihnya itu rapuh. Dia tidak kuat kalau berhadapan dengan orang lain karena usulnya itu lemah. Nah, maka kalau pesantren tidak diajarkan usul fikih, bubar saja pesantren itu. Ya. Pesantren tafsir ada usul tafsirnya, fikih ada fikihnya. Ya. Supaya kuat pondasi kita ini. Ketika kita memberikan fatwa kuat. Kenapa? Karena usul kita kuat. Menyerapuh tumbang. Ya. Nah, punya tumbang tuh banjirnya lagi. Wa yang qasimun nasah inda ba'dihim ila aqsam. Menurut sebahagian ulama, nasah itu dibagi ke dalam beberapa macam. Nah, yang pertama nashur rasmi wa baqaul hukmi. Menghapus tulisan. Jadi ayat itu tulisannya dihapus, Pak. Ya, dihapus tulisannya, tetapi hukumnya tetap berlaku. Nah, jadi tulisannya dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Nah, apa contohnya? Ya. Nahwu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Kalimat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Itu dulu ada di Quran, Pak. Wah, ini pian cari dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tidak akan pernah pian temukan ayat itu. Dulu di zaman sahabat ayat itu ada. Dan Umar mengatakan, qala Umar radhiyallahu anhu, fa inna qad qara'na. Ayat ini kata Umar, dulu kami pernah membacanya. Berarti para sahabat itu membaca ayat itu. Ayat itu pernah ada di dalam Al-Quran. Tapi hari ini ayat itu tidak kita temukan lagi. Kenapa? Karena rasamnya, tulisannya itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak akan pernah menemukan sampai hari kiamat. Jadi pengakuan Umar, ujar Umar, fa inna kami para sahabat qad qara'naha dulu itu pernah membaca ayat itu di dalam Al-Quran. Dan riwayat ini itu diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi rasamnya dihapus, Pak. Rasamnya dihapus, tulisannya dihapus. Ya.
tetapi hukumnya kada. Ya, hukumnya kada. Apa arti asy-syaikh wa syaikhatu? Ya. Kai-kai dan nenek-nenek yang berzina, farjumuha albattah, maka rajamlah keduanya. Ya, jadi nenek-nenek, kakek-kakek yang dulunya pernah menikah, itu kata Al-Quran, apabila mereka ketahuan berzina, maka rajam keduanya itu. Nah, rajam. Jadi kalau ada orang sudah pernah menikah yang disebut dengan muhsan, itu kalau dalam hukum Islam itu dirajam, ya, dimasukkan ke dalam tanah sampai ke leher, Pak. Jadi lehernya aja lagi yang tertinggal lawan kepalanya. Lalu kemudian orang-orang yang menyaksikan itu melempar dengan batu-batu yang sedang. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Yang sedang. Sampai orang itu mati. Nah, pelaksanaan biasanya imba Jumat. Jadi imba keluaran Jumat, nah itu sudah ada. Oh, lempari sampai mati. Kalau ini dipraktekkan 10 tahun ke depan, tidak ada orang yang wani berzina. Sebab kalau dimasukkan ke dalam penjara, yang asalnya biasa-biasa, itu bisa jadi ahli. Karena dia bertemu dengan ahlinya di dalam penjara. Cara berzina yang baik itu kayak ini. Jadi keluar, tambah ahli. Ya. Nah. Jadi kita ini Pak di Indonesia, ini ibarat orang sakit jantung. Obatnya sama dengan orang yang sakit perut, sama dengan orang yang muntah-muntah, sama berataan, Pak. Obatnya sama, padahal penyakitnya beda. Ya. Sakit jantung, ginjal, batuk-batuk, sakit perut, ya. Dikasih obat yang sama, nah obatnya kayak itu tuh. Jadi penzina dimasukkan penjara, pencuri dimasukkan penjara, koruptor dimasukkan penjara. Padahal kalau menurut Al-Quran, koruptor itu bukan pencuri, dia perusak. Maka hukuman yang pantas dari koruptor dihukum mati, bukan di penjara. Kalau pencuri, jelas di penjara. Ya, itu termasuk hudud. Tapi kalau koruptor, bukan dihukum potong tangan, tetapi dibunuh. Ya, koruptor itu dibunuh. Dia bukan pencuri, tetapi perusak. Ya, nah. Jadi penjara bertahan. Ibarat orang sakitnya beda-beda, obatnya sama. Ya, obatnya sama. Akibatnya apa? Ketika ada yang ditangkap sebagai koruptor, dia cuma tersenyum di TV karena dia sudah tahu sebentar juga aku akan dibebaskan. Ini mengalir malah. Mohon maaf. Nah, jadi kata Umar, dulu ayat itu pernah kami baca. Kami para sahabat, bukan aku saja, kami para sahabat membaca ayat itu. Tapi sekarang ayatnya tidak ada karena tulisannya dihapus. Tapi hukumnya tetap berlanjut. Ya, siapapun yang berzina, kalau dia muhsan, dia sudah pernah menikah, apakah dia muda, apakah dia tua, kai-kai misalnya, kalau dia sudah pernah menikah, kemudian berzina, hukumannya rajam. Tapi kalau belum pernah menikah, maka hukumannya cambuk 100 kali. Nah, beda malah. Pemuda-pemudi pergaulan bebas misalnya. Itu kalau dalam hukum Islam, dua-duanya belum menikah tapi melakukan zina, maka dirajam masing-masing 100 kali cambukan. Coba cambukan di Arab itu, Pak, sekali cambuk itu luar biasa. Nah, tahan juga kan sampai 100. Nah, tapi kalau sudah pernah berzina, sudah pernah menikah, berzina, nah ini dihukum sampai mati, dirajam. Jadi hukumnya sampai hari ini masih berlaku. Masih berlaku. Walaupun di Quran ayatnya tidak ada lagi. Ini artinya apa? Menghapus tulisannya, tetapi tetap hukumnya. Hukumnya tetap masih ada. Itu satu. Kemudian kata para ulama yang kedua, nashul hukmi wa baqa'ur rasmi. Ini terbalik. Yang kedua itu menghapus hukumnya yang dihapus. Wa baqa'ur rasmi, tetapi tulisannya masih ada. Sampai hari ini masih kita bisa baca. Tulisannya masih ada tuh.
Cuma hukumnya kada berlaku lagi. Hukumnya sudah dimansuh. Tapi kalau kita baca masih ada. Nah, apa contohnya? Nah, ujar Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 240, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Nah, kata Allah, dan orang-orang yang akan mati di antara kalian. Nah, ini bunyi surah Al-Baqarah ayat 240. Dan orang-orang yang akan mati di antara kalian sementara dia meninggalkan istri-istri. Anak mati, tapi istrinya ada. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Maka hendaklah dia berwasiat kepada istri-istrinya agar diberikan nafkah 1 tahun. Ayat ini menurut para ulama, iddah wanita itu adalah 1 tahun. Iddah wanita yang kematian suami. Jadi begitu suaminya meninggal, ya, dia harus menunggu setahunan penuh, ya, sebelum dinikahi oleh orang lain. Ini ayatnya mengatakan seperti itu. Ya, jadi hendaklah wanita-wanita itu beriddah 1 tahun. Ulawas benar Pak, sawat betagar Pak. 1 tahun. Menurut Al-Baqarah ayat 240. Nah, lalu kemudian hukum 1 tahun itu dinasah oleh surah Al-Baqarah ayat 234. Ujar Allah, ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Bagi wanita-wanita yang kematian suami, hendaklah dia beriddah 4 bulan 10 hari. Dari setahun berkurang menjadi 4 bulan 10 hari. Jadi beriddah setahun itu ayatnya masih ada, tetapi hukumnya sudah kada berlaku. Karena yang berlaku, siapapun di antara istri-istri yang kematian suami, maka dia wajib beriddah 4 bulan 10 hari. Beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi dia melakukan ihdad di situ. 4 bulan 10 hari itu melakukan ihdad. Tidak boleh bersolek. Kada boleh bersolek. Misalnya dia seorang guru, PNS, kerja kantoran, dia tetap diharuskan untuk turun, tetapi penampilan yang biasa. Kada boleh bersolek yang menyebabkan orang laki-laki itu terpedaya untuk segera melamarnya. Setelah masa kerjanya habis, dia wajib pulang. Kada boleh umpatan, kekawanan, pemakanan misalnya ada. Karena hukum asal dari wanita-wanita yang kematian suami itu wajib beriddah di rumah suaminya. Dia boleh keluar melakukan pekerjaannya hanya sebatas melaksanakan tugas. Andai kata dia perempuan bekerja di rumah tangga asli, maka dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali untuk urusan-urusan yang penting dan mendesak. Nah, 4 bulan 10 hari. Bebinian wayah ini dia belum lagi beberapa hari kematian suami, nah sudah bersolek. Gincuknya tebal kayak ikan mujair. Pipinya nah macam-macam pian pupur warna-warni kayak orang ketabrak tiang listrik gitu. Dasar apa itu? Sabar. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau misalnya wanita tersebut hamil, nah, misalnya wanita tersebut hamil, kematian suami sementara dia hamil, maka pada saat dia melahirkan, iddahnya sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi menunggu 4 bulan 10 hari. Misalnya ketika dia melahirkan itu masih ada masa iddah kematian suami, misalnya tinggal 1 bulan. Ya, maka itu tidak lagi berlaku karena yang dipakai itu adalah ketika dia melahirkan iddahnya habis. Nah, pada saat itu dia boleh dilamar oleh laki-laki.
Hukumnya Pak, karena iddah itu macam-macam. Ya, iddah macam-macam. Ada juga pian perempuan dikawini, belum sempat dikawuli, malam itu suaminya meninggal. Nah, wanita-wanita yang seperti ini itu tidak ada iddahnya. Ya, tidak ada iddahnya. Nah, jadi dari setahun Bapak Ibu, ya, diatur dalam Al-Quran setahun beriddah, dihapus hukumnya, tapi tulisannya masih bisa kita baca hari ini. Karena hukumnya dihapus, diganti dengan cukup 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Ini apa artinya? Menasah menghapus hukum, tetapi tulisannya masih ada. Kemudian yang ketiga, nashul amraini ma'an. Dua-duanya dihapus. Tulisannya dihapus, hukumnya dihapus. Ya. Apa itu contohnya? Ayatnya dihapus. Tulisannya tadi ayatnya dihapus, hukumnya pun dihapus. Apa contohnya? Nah, contohnya itu seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena fima unzila asyru rada'at ma'lumatin yuharrimna. Panusikhna bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. Dulu ada ayat yang mengatakan bahwa 10 kali susuan itu menjadikan haramnya pernikahan. 10 kali susuan, Pak. Beda menyusu dengan al-missa. Al-missa itu menghisap, beda ya. Ini kekanakan tuh ada yang menyusu, ada yang sekadar menghisap, itu beda. Kalau menghisap biasa itu ngarannya missa. Ya. Tapi kalau rada'at itu menyusu. Yang dimaksud dengan sekali susuan itu, ketika kita sekali menyusui anak, anak itu terus menyusu dan tidak berhenti sebelum kenyang. Tidak berhenti sebelum kenyang. Ketika dia sudah menyusu lama, kemudian dilepas putingnya itu, dikasih lagi kada mau, berarti dia sudah kenyang. Berarti itu dianggap 1 kali susuan. Nah, bahari itu disebutkan 10 kali susuan. Itu menyebabkan keharaman. Itu dulu ayatnya ada, hukumnya ada. Yang 10 kali itu. Tapi kemudian hari ini, hukum yang 10 itu berubah berdasarkan keterangan hadis, bahwa apabila sudah 5 kali menyusu, maka itu sudah mengharamkan pernikahan antara anak-anak yang menyusu pada satu ibu. Bahkan dia haram menikahi ibu angkatnya. Ibu susunya juga haram menikahi anak-anak dari ibu susunya. Nah, pertanyaannya yang penting itu, kalau seorang suami menyusu lawan bininya dan betul-betul Pak terasa, apakah suami itu, istri itu harus dibatalkan karena sudah menjadi saudara atau seperti apa? Ya, waktunya habis soalnya. Silakan aja pian renungan sendiri kayak apa. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.